Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Marilah kita persiapkan hati dan pikiran kita, karena acara kita akan segera kita mulai. Namun sebelum kita mulai, kami juga menyapa saudara-saudara kita yang sedang mengikuti secara live streaming. Kiranya Tuhan yang memberkati kalian dimanapun mengikuti acara ibadah kita pada sore hari ini. Bapak Ibu, sebelum kita mulai, marilah kita saat teduh sejenak. Amin. Terpujilah Tuhan Allah yang telah memperkenankan kita bersekutu dalam ibadah minggu sore ini. Tuhan telah menyatakan kasih setia-Nya, penyertaan-Nya, dan perlindungannya kepada kita selama 1 minggu ini. Allah sungguh baik kepada kita dari dahulu sampai sekarang. Mari dengan penuh sukacita kita nyatakan kebaikan Tuhan dalam pujian bersyukurlah. Kita bernyanyi dengan nyanyian rohani bersyukurlah. Memuji-Mu Tuhan, karena kasih-Mu tak berkesudahan. Biar bernafas memuji Sang Raja, atas gunung dan di dalam samudra. Tanganku diangkat padamu, mensyukuri rahmat yang Kau beri. Hatiku melompat bagimu, sebab harus kembali. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, sebab Dia baik. Awasannya untuk selamanya, kasih setianya, kasih setianya. Topik minggu kita hari ini adalah ibadah disertai rasa cukup. Tuhan memanggil kita supaya ibadah ini disertai rasa cukup dan penuh hikmat. Apapun pekerjaan dan profesi kita yang kita lakukan, hendaklah disertai rasa cukup dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Semua itu hendaknya mencerminkan kesediaan kita mengikuti Tuhan secara total.
yaitu dengan mewujudkan ketaatan dan kesediaan kita untuk melakukan kehendak-Nya. Mari kita bernyanyi dengan nyanyian rohani How Great Thou Art. How great you are. This is my soul, my Savior God, to Thee. How great Thou art! How great Thou art! My God, when I in arms upon the earth, consider all the words thy hands have made. I see the stars, I hear their rolling thunder. Time the universe displays.
Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Siapa gerangan ada padaku di surga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selama-lamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang di surga, kami mohon kepadamu, berilah roh-Mu yang kudus ke dalam hati kami, dan biarlah kasih dan kebenaran yang dikerjakan oleh anak-Mu Yesus Tuhan kami tinggal tetap di dalam hati kami. Bimbinglah kami pada masa pencobaan, kuatkanlah kami melakukan kehendak-Mu, dan agar kami selalu bergembira mengharap pertolongan-Mu di dalam Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dengan nyanyian rohani Bahasa Cinta. Dengarlah hukum Tuhan pada minggu ke-15 setelah Trinitatis ini, yaitu hukum Taurat ke-8 dan maksudnya. Hukum Taurat yang ke-8. Jangan engkau mencuri. Maksudnya adalah
Kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya, menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Kita harus membantu memajukan usaha mereka serta memeliharanya. Demikian hukum Tuhan. Marilah kita memohon kekuatan kepada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dengan nyanyian rohani, Hati Sebagai Hamba. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa dan Maha Benar, Pengasih dan Penyayang,
Bermurah hatilah Engkau ya Tuhan terhadap kami. Kiranya Tuhan berkenan mengampuni segala dosa dan kejahatan kami. Tiada yang lain yang dapat menjadi pelindung dan penyelamat bagi kami, selain dari kasih sayang dan pembenaran-Mu yang tunggal. Karena itu karuniakanlah kami ketenangan dan penghiburan di dalam pengorbanan anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Marilah kita mendengar janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demikian firman Tuhan, Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu, seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 293 ayat 1 sampai 2. Juru selamat, langit bumi maklumkan kasih-Nya. Haleluya, nyanyilah para malaikat, kuasa hormat berilah kepada-Nya. Selamanya Yesus Gembala kita, siang malam kita dihukumnya.
Marilah kita mendengar firman Tuhan yang ditetapkan untuk minggu ini, yaitu dari kitab Mazmur 146 ayat 1 sampai dengan 10. Haleluya, pujilah Tuhan, hai jiwaku. Janganlah percaya kepada para bangsawan, kepada anak manusia yang tidak dapat memberikan keselamatan. Anak-anak kami naposo, dia menjadikan, kita kan liturgis, yang menegakkan keadilan untuk orang-orang yang diperas, yang memberi roti kepada orang-orang yang lapar. Tuhan membebaskan orang-orang yang terkurung. Tuhan menjaga orang-orang asing, anak yatim dan janda ditegakkannya kembali, tetapi jalan orang fasik dibengkokkannya. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dengan nyanyian rohani Kaulah Kuatku. Rintangan menghadang langkahku,
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita mendengarkan lagu pujian dari Naposabulu.
kita akan mendengarkan warta jemaat. Salam. Warta Minggu tanggal 25 September 2022. Nama minggu dan topik minggu. Minggu hari ini tanggal 25 September 2022 adalah minggu yang ke-15 setelah Trinitatis dengan topik minggu ibadah disertai rasa cukup. Rencana pernikahan. Pemberitahuan pertama, akan menerima pemberkatan nikah Saudara Martin Jansen Parluhutan Simanungkalit, anak dari Bapak John Yanders Simanungkalit almarhum, Ibu Nurhitaria Boru Tagalung, Jemaat HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati dari Wik Kalisari, dengan tunangannya Yohana Oktavia Boru Panggabean, putri dari Bapak Samuel Panggabean, Ibu Rospita Boru Naibaho almarhum, Jemaat HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati dari Wik Rambutan 1. Pemberkatan nikah akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Oktober 2022 pukul 10 WIB di HKBP Keramat Jati, Resort Keramat Jati. Tuhan yang memberkati. Yang ketiga, peneguhan sidi khusus gelombang kedua tahun ajaran 2021-2022. Pada hari ini Minggu tanggal 25 September 2022 pukul 10 WIB sudah dilaksanakan peneguhan sidi dan perjamuan kudus kepada 6 orang anak sidi sebagai berikut. Yang pertama, Kesia Remina Lolita Boru Siregar dari Wik Parserahan. Yang kedua, Nicholas Alester Siregar dari Wik Parserahan. Yang ketiga, Kaila Puspa Soraya Boru Sianturi dari Wik Makassar 1. Yang keempat, Ruth Febrianti Jevanya Boru Nababan dari Wik Rambutan 2. Yang kelima, Febriola Sinambela dari Wik Duku. 6, Christian Oktorio Hutagalung dari Wik 3 Mei. Yang keempat, penerimaan calon guru sekolah minggu. Pada hari Minggu 9 Oktober 2022 dalam kebaktian pukul 10 WIB, gereja akan melaksanakan penerimaan calon guru sekolah minggu menjadi guru sekolah minggu. Yang pertama, Bernard Douglas Rojas Siregar. Yang kedua, Pesta Dinar Boru Manurung. Yang ketiga, Hana Friska Dewi Boru Siahan. Yang keempat, Matasya Evelyn Carolina Boru Manurung. Yang kelima, ibadah Minggu Remaja. Sesuai dengan keputusan rapat sermon Parhalado tanggal 13 September 2022, maka ibadah Minggu untuk remaja ada perubahan, yakni dari pukul 11.30 menjadi pukul 10 WIB. Perubahan ini berlaku mulai tanggal 2 Oktober 2022. Pelayanan Koinonia anggota jemaat baru. Mulai hari ini Minggu tanggal 25 September 2022 telah diterima menjadi anggota jemaat baru HKBP Keramat Jati, yaitu Christian Hamonangan Gultom yang baru sidi tinggal di Wik Keramat Jati 1. Semoga menjadi anggota jemaat yang baik di tengah-tengah gereja kita. Mulai hari ini Minggu 25 September 2022 telah diterima kembali menjadi anggota jemaat penuh, yaitu yang pertama Alexander Bastedo Hutagaul dari Wik Rambutan 2. Yang kedua, Mariati Borumunte dari Wik Condet Batu Ampar. Seksi Perempuan Penguan Ina. Sesuai dengan program kerja Penguan Ina tahun 2022 akan melaksanakan kebaktian Padang pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 pukul 9 WIB sampai dengan selesai bertempat di Buperta Cibubur.
Seksi Perempuan Punguan Inahanna. Sesuai dengan program kerja Punguan Inahanna tahun 2022 dalam rangka ulang tahun ke-33 pada Minggu 2 Oktober 2022 akan melaksanakan sebagai berikut. Melayani di Minggu tanggal 2 Oktober 2022 pada pukul 10 WIB. Mengunjungi Panti Asuhan El Safan di Jalan Betung Raya, Pondok Bambu pada tanggal 5 Oktober 2022. Lain-lain informasi dari Distrik 8 DKI Jakarta. Pada hari Senin 26 September 2022 pukul 13 WIB sampai dengan 17 bertempat di Sopo Marpikir HKBP akan dilaksanakan acara seminar Dialog Nasional Antar Umat Beragama tahun 2022. Seluruh pelayan penuh waktu dan 10 orang utusan dari Resort HKBP Keramat akan mengikuti acara seminar tersebut. Yang kedua, Sinode Godang HKBP ke-66 pada hari Senin sampai Kamis tanggal 24 sampai 27 Oktober 2022 akan dilaksanakan Sinode Godang HKBP yang ke-66 bertempat di Seminari Sipaholon. Yang menjadi utusan dari kita adalah Inang Pendeta Resort akan mengikuti sinode tersebut yang menjadi utusan dari salah satu distrik 8 DKI Jakarta. Persembahan. Hari ini tanggal 25 September 2022 di kebaktian pagi, siang dan sore kita akan mengumpulkan persembahan kedua ke kantor pusat dan pembangunan HKBP Keramat Jati. Persembahan tersebut akan disampaikan setelah khotbah melalui amplop persembahan yang telah disediakan. Demikianlah warta minggu ini. Tuhan Yesus memberkati.
Kita bernyanyi nomor 337 dimulai dari ayat 1 sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Apakah kita tidak bersyukur dan tanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah, itu semua berkat
Merah hijau burung tak henti, bunga pun bangkit harum berseri. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Bumi yang hijau, langitnya terang, berpadu dalam warna cemerlang. Indah gelita, damai dan teduh, bersama kita jaya dan teguh. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Shalom. Bapak Ibu yang terkasih dan anak-anak kami, remaja Naposo Bulung dan semua parhalado kami, mari kita buka Alkitab kita yang menjadi santapan rohani kita pada minggu sore ini, tertulis di dalam kitab 1 Timotius pasal 6 ayat 6 sampai ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudariku sepengharapan di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Ada dua wadah tempat di dalam lubuk hati kita yang paling dalam ini. Dan wadah itu, tempat itu diisi dengan rasa. Satu sisi rasa puas, sisi yang lain rasa tidak puas, dan itu terus bergerak dan bekerja. Jadi apapun yang kita pandang, yang kita ucapkan, yang kita kerjakan, dan hasil dari semua yang kita pandang, kita ucapkan, dan kita kerjakan, lalu dinilai dengan di dalam wadah tadi. Puaskah atau tidak puas? Tidak puaskah atau sudah puas? Makanya hati ini selalu dijaga Tuhan, dan wadah itu harus kita kendalikan supaya kita jangan terjerumus dalam rasa kekecewaan, keputusasaan, dan mati rasa. Untuk itu kita melihat bagaimana nats ini mau berbicara kepada kita melalui Rasul Paulus kepada hambanya atau muridnya Timotius. Dan pada zaman aliran filsuf, aliran Stoa, banyak ibadah-ibadah dan persekutuan untuk menggali lebih dalam tentang ucapan rasa cukup di dalam kehidupan manusia, supaya tidak terjadi penyimpangan-penyimpangan rasa, pikiran, dan persekutuan mereka antara sesama dan terlebih kepada Tuhan. Rasa cukup itu adalah bahasanya dikatakan autarkeia,
Autarkia ini dikatakan definisinya adalah rasa kecukupan diri sepenuhnya di dalam lubuk hati kita. Makanya juga Rasul Paulus sangat sepaham dengan firman Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus ketika dia mengajarkan doanya kepada murid-muridnya ke-12 rasul dulu, dan kepada semua orang. Jika mau berdoa, meminta kepada Tuhan, jangan lupa menyatakan kepada Allah si pemberi berkat itu, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kata secukupnya, rasa secukupnya adalah autarkia, rasa kecukupan yang sepenuhnya, Bapak, Ibu, dan saudaraku. Supaya apa? Supaya ketika kita melihat, menilai sesuatu yang kita lihat, kita ucapkan dan kita kerjakan, dan hasil semua itu kita merasakan, aku sudah puas, batinku sudah puas. Batin hati yang sudah puas pasti akan mampu bersyukur di hadapan Tuhan. Kita pasti berani mengucapkan syukur kepada Tuhan. Betapa kita tidak bersyukur bertanah air, seperti lagu kita tadi, kaya dan makmur. Apalagi mau bagaimana lagi bangsa kita ini? Bersyukurlah di dalam kehidupan kita. Dan orang yang mampu mengucap syukur, pasti dia akan mengatakan di hadapan Tuhannya dan di hadapan semua orang, kalau dia ditantang, mau lagi, lalu kita mengatakan cukup, enough. Ada perasaan cukup, sudah cukup. Tapi ada juga rasa wadah di dalam satu sisi lagi yang mengatakan tidak puas. Tidak puas itu apa? Tidak pernah merasa puas. Apapun yang dia lihat, mau semua dia lihat. Kalau boleh ngintip terus. Sudah diperjelas tapi tidak mau jelas. Pingin tahu semuanya, pingin melihat semuanya, pingin semuanya. Pandangannya kalau boleh tembus pandang. Kalau nggak dilihat nggak puas dia. Tidak ada rasa puas, saudaraku. Ini membahayakan. Dan ada lagi, kalau sudah tidak ada rasa puas, bagaimana menyatakan syukur? Pasti tidak ada rasa syukur, bukan? Orang yang tidak pernah puas tidak akan mampu bersyukur kepada Tuhan. Tidak akan pernah. Dia akan terus, ketamakannya, kerakusannya terus ada. Tidak pernah mengatakan kepada Tuhannya syukur atau terima kasih Tuhan. Tidak, tetapi ingin terus sampai jatuh sakit, sampai dia tidak berdaya lagi. Itu pun tidak mau bersyukur. Dan orang yang tidak merasa puas dalam hidupnya, dan orang yang tidak mau bersyukur dalam hidupnya, bagaimana dia mau mengungkapkan tentang kalimat merasa cukup? Tidak akan pernah cukup. Ingin lebih dan lebih. Makanya kita lihat dalam nats ini, Rasul Paulus melalui Timotius ingin mengajarkan edukasi ini kepada semua umat pilihan Tuhan, kepada orang-orang yang pengikut Yesus Kristus, bahkan orang-orang yang akan mempelajari nats ini, berita sukacita ini, dan yang akan menggali, mengeksegese, menggali, mentafsirkan kata-kata demi kata apa yang terkandung di dalam kata rasa cukup ini, dan dihubungkan dengan ibadah yang disertai dengan rasa cukup ini. Bapak, Ibu, dan saudaraku, kepuasan atau kecukupan kita ibaratkan sebuah pohon yang besar, rindang, berbuah, memiliki batang yang kokoh. Di manakah letak dari kecukupan dan kepuasan dari pohon yang besar itu? Apakah di dalam rantingnya,
Apakah di dalam daunnya yang rindang itu? Apakah dengan buahnya? Apakah dengan kulit batangnya? Tidak. Adalah kedalaman, akar, saudaraku, akarnya, kedalamannya. Kalau sudah kokoh, kalau sudah kuat, kalau sudah tertancap, dia berakar kokoh dia, makanya tumbuhan itu, pohon itu mengatakan cukup, karena dia sudah kokoh dan berada stay di tempatnya, tidak perlu lagi kekuatan yang lain, karena dia sudah kokoh di tempat itu, akarnya sudah kokoh. Dan bagaimanapun angin, topan, badai pun, bahkan air yang besar, banjir besar, tidak akan menggoyahkan dan memindahkan pohon tersebut, karena dia sudah puas untuk tinggal di situ, karena dia sudah merasa cukup dan nyaman di situ. Saudaraku, pohon tadi tidak berada dan dinilai dari kulitnya, tampakannya, atau casingnya kalau misalnya kita punya HP, tetapi akarnya di dalam itu. Ini yang mau diangkat Rasul Paulus, bahwa orang yang tertancap berakar di dalam tanah yang subur dan dia menancapkan akarnya di dalam tanah itu, dia pasti tidak akan goyah, dia akan selamat dan berbahagia dan stay di tempat itu. Mengapa? Karena dia sudah berakar dan bertumbuh di dalam si pemilik pohon itu, yaitu Tuhannya. Maka kepuasan itu bisa kita lihat bahwa bukan apa yang kita punya. Pohon tadi tidak puas dengan apa yang dilihat, dengan apa yang buahnya, kulit batangnya, atau rantingnya, atau daunnya, tetapi dia punya akar yang kuat. Begitu juga kehidupan setiap orang yang percaya, pengikut Kristus seperti kita. Kita tidak dinilai dengan apa yang kita punya saat ini, apa yang Anda punya di rumah sekarang ini, apa yang Anda punya di semua yang kita pakai sekarang, apa yang kita punya, harta-harta yang ada kita punya di dunia ini, atau apa yang kita punya dalam segi pengetahuan kita. Bukan apa yang kita punya, tapi kenikmatan rasa cukup itu, Bapak Ibu Saudaraku, adalah bagaimana kita mengisi bagian hati kita yang paling dalam tadi. Yang paling dalam tadi, seperti pohon, cukup karena dia sudah berakar dan dia bertumbuh di situ. Dan begitu juga kita akan mampu bersyukur kepada Tuhan kita. Kita akan selalu mengatakan kepuasan dalam hati kita kalau kita menikmati mengisi ruang kosong di dalam hati kita ini, saudaraku, dan terisilah itu dengan baik. Yang paling dalam sekali di lubuk hati kita. Jadi apapun yang orang tawarkan kepada kita, mau materi, benda, uang dan sebagainya, lalu kita mengatakan tidak, maaf, cukup bagiku, ini rezekiku. Rasa cukup adalah keberanian yang diutarakan dari pemahaman kita bagaimana kita beribadah di dalam Tuhan. Makanya dikatakan ibadah di dalam disertai rasa cukup. Disinilah menariknya ketika Rasul Paulus berteologia, bagaimana dia mensinkronisasikan ibadah di dalam kepuasan, ibadah di dalam rasa cukup. Karena dia mengcombine semuanya. Orang yang beribadah adalah menunjukkan sikap yang benar di hadapan Tuhan. Jadi ibadah itu bukan hanya seperti liturgi, nyanyi, berdoa, ya, tidak. Tetapi ibadah itu adalah bagaimana sikap yang benar kita di hadapan Tuhan. Dan kita bisa bersyukur dengan apa yang kita miliki, yang diberikan Tuhan kepada kita. Jadi ibadah kita yang rasa cukup ini adalah kita berani ketika orang mengatakan, apakah kamu pilih ini dengan kami berikan ini? Apa pilihan Bapak atau Ibu?
lalu kita yang sudah dipenuhi dengan rasa cukup, dengan ibadah kita, sikap yang baik di hadapan Tuhan, lalu kita katakan, tidak, aku tidak akan meninggalkan Tuhanku. Demi kenikmatan semua di dunia ini, tidak akan kutinggalkan Tuhanku. Aku tidak akan pergi ke sana. Aku tidak akan mengambil itu yang bukan bagianku. Aku mensyukuri apapun rezeki yang diberikan Tuhan kepadaku. Dan itulah keberanian orang-orang yang menjadi anak-anak Tuhan. Karena kita sudah mengisi ruang kehampaan tadi dengan kepenuhan rasa ibadah, dengan rasa cukup tadi. Maka saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus, makin sedikit keinginan kita, maka semakin banyaklah kedamaian kita. Sekali lagi saya ulangi, jikalau makin sedikit keinginan kita, maka semakin banyak kedamaian yang kita dapatkan. Kebalikannya, jikalau kita pilih semakin banyak keinginan kita, maka semakin sedikitlah kedamaian yang kita miliki. Wadah itu ada di lubuk hati kita. Pilih mana? Kalau kita manusia, karakter kita manusia, baik itu anak-anak, remaja, muda-mudi, orang tua, dan sampai tua, tidak pernah kita mengatakan, ngasai be, sudahlah, cukup. Tidak, paling kita pingin semuanya, pingin semua. Apalagi kalau kita pergi ke pasar, ntar lagi bulan muda bukan, pergi kita ke mall, tujuannya mau beli ikat rambut, tapi bisa nanti kantong belanja itu sampai diseret-seret. Baru sadar sampai rumah, kartunya sudah tidak bisa lagi digesek. Karena semua dengan pandangan mata ambil. Tidak ada rasa berhenti dan tidak ada mengatakan cukup dalam hatinya. Ambil semua. Keinginan kita terus. Kalau boleh yang dimiliki orang harus kita miliki segera. Bukan besok lagi. Enggak tunggu lagi waktu. Sekarang. Orang beli mobil, kita beli mobil. Orang beli helikopter, sekarang beli helikopter. Orang beli superjet, kalau boleh nanti sebentar lagi beli superjet. Karena sifat dan karakter manusia ingin terus. Maka semakin sedikit keinginan kita, maka semakin banyak kedamaian di hati kita. Itulah yang harus kita pilih. Bukan semakin banyak keinginan dan akhirnya kita kering dengan kedamaian. Persoalan-persoalan di rumah tangga, persoalan-persoalan di persekutuan, persoalan-persoalan di gereja, persoalan-persoalan di bangsa dan negeri kita ini. Karena begitu banyak pribadi atau manusia yang memiliki keinginan, bahkan melebihi dari konsep program yang ditentukan. Akhirnya yang terjadi adalah kekacauan di dalam tatanan kehidupan kita bermasyarakat, bermanusia, berkeluarga, dan bergereja. Dan inilah titipan yang dituliskan oleh Paulus, bahwa maulah kita untuk memperkecil keinginan kita supaya kedamaian itu semakin banyak. Dengan cara mari kita fokus. Mari kita fokus dengan apa yang kita miliki. Fokus apa yang kita miliki. Bukan fokus apa yang dimiliki orang, tapi fokuslah dengan apa yang kita miliki. Kerjakan yang menjadi bagianmu. Jangan kerjakan yang menjadi bagian orang. Nikmati yang menjadi bagianmu. Jangan kita mengharapkan dan mengingini apa yang menjadi bagian orang. Dan fokuslah dengan kehidupan kita. Apa fokus kita? Apa visi dan misi kita? Apa tujuan hidup kita? Itu yang terus kita gali dan kita kembangkan.
bukan menjadi kita mencari sesuatu yang sebenarnya itu tidak pas, tidak layak untuk kita. Dan kita lihat juga Paulus juga mempertajam di dalam tulisan Timotius, karena dikatakan sebenarnya kalau manusia itu sadar, sebenarnya kalau kita ini sadar Bapak Ibu dan anak-anak kami semua, sebenarnya jika kita sadar, sebenarnya kebutuhan kita ini sedikit, tidak banyak, sedikit. Apa buktinya? Apa buktinya kebutuhan kita ini sedikit? Kalau kita punya pakaian sekarang di rumah, berapa lemari kita di rumah, Ibu, yang sudah diisi dengan pakaian? Belum lagi lemari sepatu, belum lagi lemari tas, belum lagi lemari makanan, belum lagi lemari minuman. Nah sekarang saya tanya, yang kita bawa sekarang berapa pakaian yang kita pakai? Satu? Kenapa tidak satu lemari? Makanya para filsuf mengatakan sebenarnya manusia itu kalau sadar, supaya dia berdamai dengan dirinya sendiri, bahwa sebenarnya kebutuhan kita itu hanya satu. Kita hanya pakai kemanapun kita pergi satu pakaian, tidak bisa 3 pakaian, tidak bisa 5 sekali kita pakai. Tapi kalau kita di Jepang bisalah 10 kita pakai, karena dinginnya. Itu pun hanya terbatas, tidak mungkin juga satu lemari. Kita pakai hanya satu, baru kita punya penampilan yang menarik, baru kita memiliki pancaran sinar, kepedean, percaya diri, dan kita bisa dilihat orang menarik karena kita memakai yang selayaknya kita pakai, tidak berkelebihan. Karena segala yang berkelebihan itu tidak baik. Demikian juga saudaraku, sebenarnya juga kita sadari manusia itu sebenarnya hanya memiliki kebutuhan yang sedikit, tidak bisa banyak. Contohnya, kalau dihidangkan banyak makanan, apakah semua yang dihidangkan itu kita makan lahap semua? Pasti akan kita pilih mana yang cukup untuk lambung kita, mana yang kita anggap selera dan menunjang kesehatan kita, mana yang bisa membuat lambung kita sehat, yang tidak berlawanan dengan kesehatan dan tubuh jasmani kita. Sedikit. Makanya ketika Yesus mengatakan, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Makanan ini adalah kebutuhan primer, bukan hanya nasi, lauk dan sebagainya, tapi banyak kebutuhan makanan primer, tapi itu harus cukup. Jangan berlebih, karena kita akan sakit, karena kita akan repot, karena kita akan tetap berpikir dengan keras bagaimana untuk lebih, dan akhirnya dengan selera yang lebih tadi, apapun dilakukan oleh manusia. Makanya dengan nats ini juga dikatakan, ada waktu kita untuk berkata cukup, ada waktu kita untuk berhenti mengatakan nungasai, sudah selesai. Ada waktu kita berhenti, ada waktu kita mengatakan dan beranilah dan jujurlah mengatakan, cukup bagiku, cukup bagianku Tuhan, ini terima kasih Tuhan. Karena segala yang berlebih akan mendatangkan penyakit, segala hal yang berlebih akan mendatangkan masalah. Coba kita bayangkan kalau ada kita manusia terus ngomong dari pagi sampai malam, orang kabur, semua dibicarainya. SS, si Boto Saluhut,
Dia tahu jam di mana Jokowi sekarang. Semua dibicarainya, nggak ditanya orang, semua diceritakannya. Hati-hati dengan orang yang tidak punya batasan berbicara. Berbicara terus, berbicara. Segala sesuatu yang berlebih tidak bagus, tidak baik, tidak akan damai, tidak akan sehat. Begitu juga orang kalau terus makan, terus minum, makan, minum, tidak akan baik dan tidak akan sehat. Begitu juga dengan orang tidur terus, di mana-mana, aspemong, asal pea, modom, terus itu terus. Tidak akan baik. Itulah hal-hal yang berlebih. Olahraga juga begitu. Kalau terus dari pagi sampai malam olahraga terus, besok olahraga terus, apa enggak tumbang? Bukan mau jadi kurus, tapi masuk rumah sakit. Begitu juga yang hobi shopping, sana sini, sampai Gojek antrian di rumahnya, pesan sana sini. Segala yang berlebih juga tidak baik, akan merusak kerukunan dalam keluarga. Dan orang juga akan segan dan takut berteman dengan kita. Sekali lagi mau saya katakan, segala sesuatu yang berlebihan dalam bidang apapun itu tidak baik, saudaraku, tidak baik, amanginang. Harus kita berkata cukup, sudah cukup. Berbicara secukupnya, lebih banyaklah berdoa, lebih banyaklah bernyanyi memuji nama Tuhan. Marah juga secukupnya. Jangan marah-marah terus. Sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit menangis. Kalau nangis terus juga tidak baik. Sekali-sekali menangis bisa, tapi kalau terus menangis juga tidak baik. Sekali lagi, segala yang berlebihan itu tidak baik dalam pandangan Tuhan. Makanya dikatakan, kendalikanlah keinginan kita ini. Fokuslah dengan kata syukur kepada Tuhan. Kendalikanlah. Kita bisa mengendalikan hasrat kita. Kita bisa mengendalikan emosi kita. Kita bisa mengendalikan euforia kita. Kita bisa mengendalikan perasaan kita. Kita bisa mengendalikan. Siapa bilang tidak? Kita bosnya di tubuh kita ini. Tuhan pasti akan memberikan kepada kita kekuatan untuk kita bisa mengontrol, menjaga keseimbangan keinginan kita. Jangan sampai kebablasan. Maka tetaplah di dalam hidup kita beribadah di dalam rasa cukup. Jaga sikap kita yang benar di hadapan Tuhan. Itu adalah ibadah kita. Cukupkan dirimu dengan apa yang kau miliki saat ini. Syukurilah apa yang kau miliki saat ini. Dan nikmatilah itu semuanya. Dan bangunlah kerohanianmu. Dan bangunlah spiritualmu di dalam Tuhanmu. Dan bangunlah persahabatanmu, persekutuanmu di dalam Tuhanmu. Karena orang yang membangun persekutuannya dengan Tuhannya, dia akan selalu memiliki rasa cukup, rasa syukur, dan kepuasan batin ini akan terpenuhi. Akhirnya kita memiliki rasa bahagia, sederhana bahagia, kaya bahagia, sukses bahagia, punya prestasi bahagia. Karena kita bisa mengeseimbangkan, seimbang, selaras perasaan kita dengan tindakan kita. Dan kita beribadah di dalam rasa cukup kepada Tuhan. Amin, kita berdoa. Terima kasih Bapa kami yang di surga, karena Engkau telah memberikan firman-Mu kepada kami semuanya, untuk kami belajar memahami tentang rasa cukup di hati kami dan di pikiran kami, supaya kami tidak berkelebihan untuk menanamkan rasa hasrat
yang terlampau berlebihan di hadapan-Mu. Tapi kami ingin belajar tentang etika untuk berani mencukupkan apapun yang kami miliki saat ini. Kami mau bersyukur kepada Tuhan dengan segala pemberian berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami setiap hari. Begitu juga dalam setiap keluarga untuk tetap bersyukur dan memiliki rasa cukup dalam segala-galanya. Karena rasa cukup yang dinikmati dengan rasa syukur adalah ibadah yang benar di hadapan-Mu. Karena di dalam ibadah kami harus bersikap dengan hormat bijaksana sebagai anak-anak Tuhan. Apapun yang Tuhan berikan kepada kami, itulah yang terbaik. Apapun yang Tuhan berikan pada kami akan kami nikmati dengan rasa syukur dan bekerja keras untuk menikmati itu semua, karena pada akhirnya nanti ada saat kami untuk berhenti hidup di dalam rasa syukur, rasa cukup, dan tersenyum bahagia. Ketika masa itu terjadi, kami harus berhenti kembali ke hadapan-Mu, karena Engkau adalah Tuhan kami. Tanamkanlah Tuhan firman ini bagi semua jemaat-Mu, agar kami hidup dipimpin oleh Roh-Mu saja. Dan pada saat ini Tuhan, kami ingin berdoa syafaat dengan segala program pergumulan yang ada di gereja-Mu ini, agar berjalan dengan seturut kehendak Tuhan. Tuhan Yesus, kami ingin berdoa dengan anak-anak-Mu yang akan berencana dalam pernikahan mereka. Berkatilah Martin Jansen Parluhutan Simanukalit dengan tunangannya Yohana Octavia Boru Panggabean yang akan diberkati pada hari Sabtu tanggal 8 Oktober pada tahun ini di Gereja KBP Keramat Jati. Tuhan, berkati keluarga ini, berkati anak-anak-Mu ini, penuhi mereka dengan cinta kasih-Mu, agar semua rencana pernikahan berjalan dengan seturut kehendak Tuhan. Kami juga mau berdoa dengan tambahnya anggota jemaat baru yang masuk ke gereja-Mu ini. Berkatilah Christian Hamonangan Gultom yang diterima menjadi jemaat baru seutuhnya. Begitu juga Tuhan dengan Bapak Alexander Bastedo Hutagaol dan Mariati Boru Munte. Kiranya mereka menjadi jemaat yang baik dan setia kepada Tuhan dan meninggalkan segala dosa-dosa mereka. Mereka akan selalu bisa menunjukkan hati dan pikiran mereka untuk selalu tunduk dan patuh di dalam hukum dan aturan-Mu. Begitu juga Tuhan Yesus dalam berbagai perencanaan program di Koinonia, yaitu seksi perempuan, di mana Punguan Ina akan berencana berangkat untuk melaksanakan kebaktian Padang di Buperta Cibubur pada hari Minggu tanggal 2 Oktober. Kiranya Tuhan memberkati semua rencana Punguan Ina agar berjalan dengan baik. Begitu juga Punguan Inahana, di mana mereka akan merayakan ulang tahun yang ke-33 tahun. Pada Minggu tanggal 2 Oktober, mereka juga melaksanakan program mereka, yaitu melayani di dalam acara Minggu pukul 10. Dan begitu juga mereka berencana untuk mengunjungi pantai asuhan El Safan tanggal 5 Oktober 2022. Kiranya Tuhan juga mengabulkan segala doa dan permohonan mereka supaya terjadi dengan baik. Segala kegiatan yang berbau tentang sosial pasti Tuhan akan sertai. Begitu juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa segala program-program di tingkat distrik dan hatopan, yaitu pada hari Senin tanggal 26 September akan diadakan acara seminar dialog nasional antar umat beragama di Sopo Marpikir. Kiranya juga Tuhan memberkati semua acara besok agar berjalan dengan baik, karena itu sangat terpenting bagi kami sebagai pelayan dan begitu juga utusan-utusan yang hadir nanti di sana. Dan begitu juga Tuhan
rencana Sinode Godang HKBP yang ke-66 di Seminari Sipaholon kiranya berjalan dengan baik, akan dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 27 Oktober 2022. Dan siapapun yang akan diutus dari distrik kami, distrik 8 DKI Jakarta, supaya berangkat dengan sukacita dan Tuhan mengawal perjalanan mereka pergi dan pulang dalam keadaan sehat. Dan hasil dari Sinode Godang itu Tuhan menjadi sukacita bagi semua HKBP Nabolon. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa dengan semua program-program Dewan Koinonia Marturia Diakonia, dan begitu juga seksinya yang selalu bersinergis untuk melakukan pelayanan-pelayanan di gereja ini. Berkati Tuhan agar semua tercipta pekerjaan pelayanan yang baik, sukacita bagi semua jemaat, dan terlebih kepada dewan dan seksi bekerja dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Begitu juga Tuhan Yesus, kami mau berdoa dengan semua program tahun kesehatan sampai ke ujung tahun ini nanti. Kiranya Tuhan semua mengawalnya dengan baik, supaya berakhir juga nanti segala program tahun kesehatan ini penuh sukacita dalam memuliakan nama-Mu saja. Tuhan, panitia pembangunan kami juga kami ingin doakan supaya mereka semakin kuat dan sehat, memikirkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk pengembangan fisik gereja ini. Kiranya Tuhan memberikan semua semangat agar semua jemaat, parhalado dan panitia pembangunan bisa bekerja sama semua untuk memenuhi semuanya Tuhan, kewajiban dan tanggung jawab agar ruang kantor konsistori itu berjalan dengan baik pada tahun ini akan dimulai dan sampai pada selesai nanti. Biarlah kasih-Mu menyertai semua HKBP Keramat Jati. Dan begitu juga Tuhan Yesus, kami berdoa dengan hati, dengan kerendahan hati kami di hadapan-Mu, bagi semua keluarga kami, bagi semua orang yang kami sayangi, yang pada saat ini masih dalam keadaan sakit, dalam pemulihan di rumah dan di rumah sakit. Kiranya Tuhan juga menjamah tubuh mereka, memberkati juga obat dan makanan yang mereka pakai, dan semua medis yang membantu. Sintua STR Siregar, Nyonya Sintua HA si Matupang Boru Sormin, Nyonya Hutagalung Boru Simanungkalit, Nyonya Simanjuntak Rosita Boru Sian, B Sibarani, Nyonya H Aritonang Lince Boru Simorangkir, Nyonya Panjaitan Boru Simanjuntak, Nyonya Manurung Boru Silitonga, Nyonya Tesian Boru Tampubolon, Nyonya Sirait Boru Sitorus, Inma Nova Astria Boru Manulang, Nyonya Marpaung Boru Purba, Peris Alfredo Butar-Butar, Tesitorus, Nyonya Sian Boru Lumban Gaul, Nyonya Sintua Simamora Boru Aritonang, Daud Panjaitan, Nyonya Sirait Boru Simanjuntak, Sirait, keluarga Nyonya Sihotang Boru Simbolon, Halundang Boru Siregar, Sabungan Maruli Marpaung, Nyonya MS Sipahutar Boru Hutagalung, M Malau, Firman Yoga Pardede, E Sianturi, Sintua F Aritonang, M Marbun, Nyonya Pangaribuan Boru Samosir, P Sinaga, Sintua EM Butar-Butar, RS Pardede, Nyonya Gultom Boru Tambunan, Nyonya M Tambunan Boru Simanjuntak, Nyonya Sitorus H Boru Manurung, Nyonya Sintua Pardosi Boru Panjaitan, Nyonya SBP Siregar Boru Sian, BMP Marpaung, Sintua LA Siaturi, Nyonya Tambunan Boru Siboya, Anton Sian, Nyonya Manihuruk Boru Situkir, TN Sitorus, Nyonya Siregar Festi Boru Sianturi, Agustina Marlina Boru Sipautar, Nyonya Simanjuntak Boru Pardede, Nyonya Siombing Boru Sibarani, Saud Sitorus, Patrickson Christian Sianturi, Cynthia Christiadela Sianturi, Amelia Gabriela Boru Rumapea. Begitu juga yang dirawat pada saat ini di rumah sakit. Tuhan pulihkan mereka, berikan sukacita agar lekas sembuh dan bisa berkumpul dengan keluarga di rumah. Bagi Piana Boru Sipayung, S Silitonga, Nyonya Situmorang Boru Simanulang, Tuhan Yesus, biarlah Engkau memberkati semua
Orang-orang yang kami kasihi, pulihkanlah mereka dengan kasih sayang-Mu, supaya mereka memperoleh sukacita yang dari Tuhan saja. Dan bagi yang pada saat ini juga hadir di rumah-Mu ini, yang merasakan sakit penyakit di dalam tubuhnya, hatinya, pikirannya, juga Tuhan sentuh melalui Roh-Mu, supaya mereka pulang dengan sukacita dan memperoleh kesembuhan hanya dari Tuhan saja. Terima kasih Tuhan, dan syukur dan puji bagi-Mu saja, karena Engkau Tuhan kami yang maha baik. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan sambil mengumpulkan persembahan. Pasti
persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, terimalah salam dari kami. Shalom, selamat hari Minggu. Haleluya, ku memuji-Mu Tuhan.
bersamanya.